Saya Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahuddin Uno. Kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membentuk pemerintah yang bersih dan tegas, yang membela seluruh rakyat, yang menjamin aman, adil, makmur. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Wabarakatuh. Saya Muhammad Farzal Zikra ingin memperkenalkan kelompok kami. Pertama ada Alvito, yang kedua ada Arya Tarasa Gita, yang ketiga ada Sabrina Aisyah Putri, 4 Rainer Matthew Manimba, 5 Renasa Idena, dan ke-6 Muhammad Farzal Zikra, saya sendiri. Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Wicaksana. Saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya tentang fungsi pemilu. Fungsi pemilu ada 8, yaitu yang pertama, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Merubah kebijakan, mengganti pemerintahan, membentuk pertanggungjawaban, menyalurkan aspirasi lokal, sirkulasi elit penguasa, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, dan pembentukan perwakilan politik rakyat. Dan sekelanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada 3 jenis pemilu. Pertama, pemilihan presiden. Pemilihan umum ini dilakukan 5 tahun sekali dengan tujuan untuk menentukan pemimpin yang memiliki kemampuan tanggung jawab dalam memimpin suatu negara. Dalam hal ini tentunya bertujuan untuk memimpin Indonesia ke jenjang berikutnya. Pemilu kedua adalah pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Di Indonesia terdapat 3 lembaga legislatif yang pemilihan pergantian anggota, yaitu DPR, DPD, serta DPRD. Pemilihan anggota tidak hanya diselenggarakan secara nasional, tapi juga tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, yang termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada yang namanya pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan di jangkauan daerah. Pemilihan umum tingkat paling bawah dipegang oleh pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Contohnya, bupati, wali kota, gubernur, dan semacamnya. Jangkauan paling kecil ini, pemilihan juga baru saja dilakukan pada tahun 2004. Dan seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan asas pemilu. Yang pertama, langsung pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak dibolehkan diwakilkan. Yang kedua, umum. Pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sedang memiliki hak menggunakan suara. Yang ketiga, bebas. Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia. Suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sabrina Aisyah Putri, mengenai alasan diadakannya pemilu. Dijelaskan bahwa demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut di negara-negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Terdapat beberapa pilar yang menjadi persyaratan berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu yang pertama, adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala. Yang kedua, adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif. Yang ketiga, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, berkembangnya civil society dalam masyarakat. Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi persyaratan sistem politik demokrasi. Karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil rakyat dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tarasa Gita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemilu. Intinya, tujuan pemilu adalah untuk menyelesaikan para pemimpin, pemerintahan maupun wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Yang pertama, sebagai sarana perwakilan politik di mana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Kedua, pemilu sebagai sarana suksesi kepemimpinan secara konstitusional. Ketiga, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Keempat, pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.